Apa sih kemarin dilihat di Gatling itu, saya belum ngerti, tapi saya ingin tahu cerita apa yang sebenarnya terjadi. Karena Pak Mas Didi juga putra pahlawan, terus Pak Gusti juga putra pahlawan. Nanti cerita seperti apa cerita ini gitu. Karena program pemerintah ini kan namanya juga manusia, Bapak Presiden juga manusia, Pak Menteri juga manusia, Kepala BPN juga manusia. Tentu ada kesalahan. Mari kita lihat bila mana ada yang memang belum pro rakyat, ada ruangnya. Sebentar Mas Didi, Pak Jokowi ini sekarang ini tegas, ya, akurat, akuntabel. Bila mana ada ya pasukannya tidak akurat, tidak pro rakyat, ada ruangnya untuk melaporkan. Baik, baik. Asumsi saya berarti dari body gesture orang itu, dari body language yang kita udah tahu dia salah. Selamat datang di Jarak Podcast. Pagi hari ini saya bersama teman-teman, ada dari praktisi hukum dan ada masyarakat dari Kabupaten Badung, ya, mungkin Kecamatan Mengwi, ya, Desa Gulingan, Banjar Ulun Umur. Ya, sebelum kita lakukan bincang-bincang terkait dengan aspirasi masyarakat Bali, kebetulan ini hari yang baik, ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu dan Namaste. Semoga di hari yang baik ini kita bisa bercerita dengan baik dan sehat semuanya. Saya punya cerita karena saya tidak paham ini. Dulu saya bertemu sama saudara saya Didi Supriyadi ini di Kuta, ya. Kita zaman masih muda, terus ya menekuni hukum itu seperti apa, hukum positif. Tahu-tahu saya dengar kemarin saya ditelepon, ada aspirasi ini, dan kebetulan saya Putu Sudiartono, pembawa host di sini, mau bercerita, dan kebetulan lagi saya mantan wakil rakyat Komisi 3. Kok ini cocok sekali cerita-cerita ini Mas Didi, ya? Ya, apa yang menjadi keluhan masyarakat? Saya dulu duduk Pak Gusti, saya bisa menyampaikan aspirasi ini melalui rumah rakyat di sana di Jakarta. Sekarang saya di media, di LSM, kan banyak cara untuk mengabdi, ya, kepada negara. Ini pun juga pengabdian. Mudah-mudahan kami nanti bisa dengar, ya, apalagi Bapak dan Ibu mencari keadilan, ada kuasa hukumnya Mas Didi and tim. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh penegak hukum, didengarkan oleh pemerintah, supaya Bapak bisa mendapatkan keadilan dan hak asasinya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mas Didi, saya ingin cerita ini. Kemana aja selama ini? Ini saya nggak tahu ini kan. Kemana aja saya dengar beracara ke Banyuwangi, beracara ke Tangsel, Banten dan lain-lainnya. Tentunya cerita kita ini persahabatannya, Bapak jadi pengacara, saya juga jadi wakil rakyat, sekarang saya jadi rakyat sipil biasa. Nah, tentunya sekarang saya mau mendengarkan apa sih kemarin dilihat di Gatling itu, saya belum ngerti, tapi saya ingin tahu cerita apa yang sebenarnya terjadi. Karena Pak Mas Didi juga putra pahlawan, terus Pak Gusti juga putra pahlawan. Nanti cerita seperti apa cerita ini gitu. Karena program pemerintah ini kan namanya juga manusia, Bapak Presiden juga manusia, Pak Menteri juga manusia, Kepala BPN juga manusia. Tentu ada kesalahan. Mari kita lihat bila mana ada yang memang belum pro rakyat, ada ruangnya, ada pengadilannya. Ya, seperti apa? Mas Didi, apa kabar ini? Baik-baik Mas Putu, ya. Ini kebetulan saya ini kalau dibilang adalah putra pejuang juga, ya. Jadi saya anak tentara, ya, anak patriot, ya. Ketertarikan saya ketika ada salah satu putra patriot juga terjolimi. Ya, dasar inilah kemudian saya tertarik untuk memperjuangkan haknya dia, hak beliau. Nah, kemudian kita banyak sekali berkoordinasi, bercerita tentang bagaimana sih ikhwal-akhwal terjadinya, sehingga dia punya hak itu bisa hilang.
Bisa hilang ini ya haknya dia. Sebentar dulu. Nah, Hilang bagaimana Ya, itu ceritanya? kalau kita gimana? bilang hilang karena sudah disertifikatkan oleh orang lain. Ya, kalau saya mulai cerita di posisi awal, ini nanti biarlah beliau yang akan menceritakan posisi awal kronologisnya bagaimana dan sebagainya, ya kan? Karena kita akan mendengar cerita itu langsung dari beliau. Yang kita akan sampaikan di sini adalah bahwasanya terakhirnya apa yang disampaikan kita laporkan. Tapi sikap awal bakal bukan kita langsung ujuk-ujuk kita melaporkan ini ke polisi, tidak. Kita minta klarifikasi dulu ke BPN. Karena tidak puas kita tidak dapat jawaban dari BPN dan lama jawaban itu dari BPN, kita mengaspirasikan lewat jalur lain, nah itu lewat ombudsman gitu ya. Baik. Kemudian setelah itu ada klarifikasi, permohonan klarifikasi dari ombudsman, ya kan. Nah, terus kemudian akhirnya ada jawaban dari BPN. Itu makan waktu panjang banget gitu loh, ya kan. Itu bahkan berapa bulan kalau nggak salah, 4 bulan, 5 bulan ya. 5 bulan baru kita dapat jawaban. Ini kalau kita standar operasional kerja dari pemerintahan, ada surat masuk, itu kalau paling lambat 3 hari itu sudah harus ada jawaban. Sebentar Mas Didi, Pak Jokowi ini sekarang ini tegas. Ya, akurat, akuntabel. Bila mana ada ya pasukannya tidak akurat, tidak pro rakyat, ada ruangnya untuk melaporkan. Iya, betul. Nah, ini bila mana ada hal-hal yang kira-kira tidak pro rakyat, apalagi terkait dengan pelayanan, ada ruangnya. Bapak sudah melaporkan kepada ke penegak hukum? Iya, kalau ke penegak hukum ya jelas sudah kita laporkan, ya kan. Kita laporkan itu per tahun 2021 ya. 2021 bulan Juni ya. Nah, kalau kita lihat itu sebelum Juni 2021, kita sudah melaporkan panjang nih. Mungkin sekitar 6 bulan, 7 bulan sebelumnya kita sudah melaporkan terkait dengan kinerja daripada BPN. Dengan tebusan laporan yang kita sampaikan itu adalah ke kantor wilayahnya dia. Terus kemudian ke Kementerian ATR-nya. Sampai ke mana sampai presiden pun kita sudah laporkan. Wow. Ya, tembusan laporan itu sudah kita lakukan supaya apa? Ada ngeh nih. Ini ada orang yang terjolimi yang punya hak, jangan kemudian haknya itu dihilangkan. Diduga terzolimi ya. Baik, begini, tentunya sebelum nanti kita cerita-cerita terkait dengan perjuangannya Mas Didik Supriyadi nanti di APH, tentunya boleh nggak saya tanya Pak Agusti, ya, bagaimana sih ceritanya? Karena ini kan hukum positif kita dengan hukum adat Bali ini kita tidak paham. Ada yang nyambung linear, ada yang mungkin kurang pro. Nah, bagaimana sih ceritanya sampai tidak di sana lagi? Kan di situ tempatnya Pak Gusti, Ngayah dan lain-lainnya. Kira-kira seperti apa? Bisa nggak diceritakan oleh Pak Gusti Ngurah Eka Wijaya? Secara singkat aja. Ya, secara singkat saja. Saya kan pertama saya tanggung YKP dari kecil. Baik. Pindah di Kelungkung. Oh, dinas ini. Ditanggung YKP. Ditanggung YKP. YKP saya anak pejuang saya. Oh, YKP itu coba dijelaskan. Yayasan Proklamasi. Yayasan Kebaktian Proklamasi. Proklamasi berarti Bapak putra dari pahlawan Margarana. Gusti Putoke, Pak Ngurah Rai termasuk Gusti Putoke gitu. Oh, baik. Coba terus. Terus setelah saya sekolah sudah tamat di sana, saya pindah ke Denpasar. Baik. Setelah Denpasar, karena rumah dekat, jadi saya sambil di rumah sambil sekolah di Denpasar. Baik. Ternyata tanah saya ditempati sama dia. Oke, oknum Saya lahnya. selusuri, ternyata tepat ada, petok D-nya ada, pipilnya ada, pembayaran pajaknya ada. Pernah membayar pajak? Dari tahun 48 itu orang tua saya yang bayar. Sudah bayar pajak. Sampai dengan tahun 2000 sekarang ini 2022. Oh, masih bayar pajak? Masih bayar pajaknya. Wah, terus bagaimana cerita ini terungkap? Apakah pernah Bapak mengajukan surat-surat atau mengajukan sertifikat tanah ini? Belum sertifikat apa sudah sertifikat? Belum punya Bapak? sertifikat itu. Belum sertifikat. Jadi saya ingin mendapatkan tanah orang tua saya itu yang lama ditempati oleh
oleh lawan itu. Orang-orang. Jadi yang mendasari dari bapak ini untuk memiliki alat bukti adalah satu pipil. Kemudian ada IPEDA yang dari 48 itu sampai dengan 75 ya kan. Kemudian dari 75 itu berubah menjadi SPPT dia. SPPT Top D lah zaman dulu itu ya. top D dengan luas tanah 90 area. Terus kemudian SPPT ya kan. SPPT ini sampai dari 96 sampai dengan sekarang 2022 ya kan. Yang menjadi anehnya adalah terjadinya perubahan luasan. Ya. Sebentar Dari dulu. Perubahan luas tanah. Setahu Bapak Gusti berapa? Atau dari pertama 9. Ya baru-baru ini itu Tanahnya 90 hare dari tahun 48 sampai tahun 96. Baik. Setelah tahun 96 ini berubah 90 itu dipajaknya itu menjadi 78,6. Ibu sudah jual apa belum? Tidak ada pernah jual. Oh, belum pernah jual. Ya, tapi bayarnya tetap. bayar pajak. Belasnya, uangnya. Baik. Berarti Ibu belum pernah. Tidak pernah. jual. Terus dari mana Ibu tahu tanah ini bermasalah? Nah, ketika ini Oke, baik Bu Chandra Dewi silakan. Jadi pada saat 2019 jadi saya tidak vakum lagi di hospitality, jadi saya sering punya waktu main-main ke rumah. Baik. Nah, di situ adik saya waktu tahun 2016 saya sering itu terakhir saya antara adik saya bayar pajak itu masih bayar pajak ya, masih pajaknya tetap. Baik. Kemudian di 2017 pajak tanah menjadi 0. Pajak tanah mulai menjadi Terus nol. dia bilang di Dispenda Badung itu dia bilang, oh ibu nggak perlu, bapaknya nggak perlu bayar pajak lagi karena sudah dinolkan oleh pemerintah. Berarti dasar untuk nol itu apakah tanah PKA D atau tanah desa atau tanah pemerintah tingkat 2, provinsi atau pusat? Bagaimana itu? Itu dasarnya kan saya bertanya, kenapa bisa menjadi 0? Baik. Karena saya sebagai warga negara yang baik, saya harus taat bayar pajak. Baik. Dari tahun ke tahun saya setiap tahun itu ngajak adik saya bayar di sini dan itu nggak ada masalah, namanya pun masih nama kakek saya, yaitu Ibu Doke. Baik. Ya. Ya. Jadi saya tanya, oh kalau ibu mau menanyakan itu silakan ke BPN Badung. Baik. Loh, bayar pajak nggak mungkin ke BPN. Kalau Iya, masalah Dispenda. meningkatkan tanah atau apa itu baru ke Badan Pertanahan Nasional. Baik. Ya. Karena saya sebut 2017 itu akhirnya di 2019 saya kembali diinformasikan pada adik saya. Kembalilah saya ke Dispenda Badung. Ya. Kemudian di situ sampai kita dilihatin bagaimana komputernya mereka itu memang masih atas nama kakek saya, Ibu Ciputoke. Akhirnya ada satu orang di situ, siapa namanya? Agung Mandira. Nah itu dia bilang dia itu bawa aja untuk mencari kenapa tidak bayar pajak lagi, coba ke BPN telusuri, dia bilang gitu. Sekalian sekarang kan ada PTSL, dia bisa mensertifikatkan, jangan lagi pipil, dia bilang gitu. Akhirnya makasih Pak Agung, hanya dengan begitulah saya antar Ibu Haji ke BPN Badung Senia. Nah di situ pada saat tiba di reception, jadi saya tanya untuk PTSL gimana caranya, ada syaratnya enggak? Dikasihin saya selebaran. Emang ibu punya pipilnya? Ada, dibawa sekarang bisa diproses. Dia bilang itu, oh tunggu sebentar saya cari dulu pulang. Saya pulang balik lagi bawa pipil asli. Pipil asli. Ya. Karena tadinya, asli. Iya, karena tadinya saya bawa fotokopian, dia tidak menerima. Harus bawa pipil aslinya biar dicek dulu. Nah kemudian kita naik ke tingkat atas di lantai 2. Nah di situ dicek. Saya ikut ke situ, nunggu di luar pintu. Jadi pada saat itu, oh iya ini asli bisa disertifikatkan karena sekarang ada program pemerintah PTSL itu tanpa dipungut biaya. Akhirnya setelah lengkapin semua dokumennya, kemudian saya submit, ketemulah dengan Sudiatmika. Ya, saya serahkan dokumennya, kemudian saya tanya, nah ini prosesnya bagaimana? Karena dokumen saya sudah serahkan, bukti saya menyerahkan dokumen, ada bukti serah terima enggak? Dia bilang nanti dihubungin. Saya bisa meminta nomor telepon, tidak dikasihin. Akhirnya saya pulang. Saya tanya lagi berarti di depan di resepsionnya. Saya tanya, Mbak ini prosesnya gimana? Dokumen sudah saya serahkan di atas dengan Bapak Sudiatmika.
oh nanti ibu kita panggil kalau misal sertifikatnya sudah jadi aman kok ibu, dia bilang gitu. Terus? Nah akhirnya 2 minggu kemudian tidak kunjung ada panggilan apa-apa, proses progresnya seperti apa. Baik. Jadi kembali saya telepon ke BPN Seminyak, oh ditunggu Bu, kalau emang belum dipanggil ya belum. Nah akhirnya saya kesana lagi, saya bikin lagi, disuruh bikin lagi dokumennya kemarin sama siapa, udah saya serahkan di atas. Oh gini aja deh Bu, mungkin dokumennya gimana, sekarang dilengkapin aja dulu, lagi saya yang fotokopi segala macam. Nah kebetulan pada saat itu ada teman dari Jakarta, dia profesinya sebagai pengacara juga, kemudian mendampingi kita ke BPN Badung, bertemu dengan Bapak Nyoman Notayase. Notayase kasih salah satu kasih lah ya. Iya betul. Nah tadinya saya nggak tahu bahwa Pak Nyoman Notayase itu adalah teman saya seangkatan di SMA Negeri 1 Denpasar. Oh baik. Ya. Sebelumnya saya nggak tahu, kemarin pada saat dia juga nggak tahu saya temannya, saya nggak tahu juga dia teman saya gitu. Hanya pada saat dia melihat dokumen, ketok dia marah sekali. Ini adalah tanah sipil. Dipanggil Sudi sini dulu. Itu coba cari dokumennya. Siapa yang menandatangani sertifikat kemarin? Ini tanahnya udah ada yang sertifikatin, udah diterima 2 kemarin keluar. Kita kaget, loh kok sudah ada sertifikatnya Kak? Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu bisa di cancel. Itu bisa di cancel, kemudian baru disertifikatkan ulang. Terus dia memberi arahan, mungkin dia bisik-bisik atau apa, kemudian Pak Nyoman Notayase bilang, itu bukan tanah PKD, kamu tahu nggak apa itu tanah PKD? Kamu sekolah di Badan Pertanahan, sudah lama bekerja di BPN, kamu tidak mengerti, ini garis putus-putus, ini menyatakan ini bukan tanah PKD. Tanah PKD itu maksimum 2 are tanah PKD, nggak mungkin sampai 90 are. Dan saya mau tahu itu dokumennya seperti apa, yang siapa yang menandatangani sertifikat kemarin gitu. Akhirnya saya bilang, Pak saya minta keadilan. Tapi pada saat itu saya mendekati si Sudiatmika, karena dia udah dari body language-nya udah kelihatan ketakutan. Terus apa karena Bapak terima uang suap ya? Saya pengen tahu siapa yang menandatangani sertifikat itu. Yang notabene setelah kita mendapatkan kopi sertifikat, ternyata namanya Sudiatmika ada di situ dengan Bapak Maharta. Ya, jadi Bapak Maharta itu pun yang mensuggest kita untuk berdamai ya dengan pihak desa. Ya, yang uniknya pada saat kita keluar dari kantor BPN, Bapak Gusti Ngurah Maharta itu keluar juga ngeliatin saya dari pos satpam, ngeliatin saya. Terus saya lihat, wah ini orangnya nggak benar. Jadi saya bukan berasumsi atau apa. Ternyata ketika 2 minggu atau sebulan ya Bu ya, kita mendapatkan konfirmasi sertifikat, ternyata kedua orang ini namanya ada di sertifikat itu yang atas nama Desa Adat Gulingan itu, gitu. Jadi menguatkan asumsi saya, berarti dari body gesture orang itu, dari body language ya kita udah tahu dia salah. Baik, begini Bu, nanti kalau salah itu biar pengadilan ya Bu ya, karena Ibu kan sudah memilih memberikan kuasa kepada Mas Didi Supriyadi, biar beliau yang akan berjuang, ada ruang, ada tempatnya mencari keadilan. Kalaupun mereka ini oknum yang memang nanti di pengadilan bersalah, biar negara lah yang menghukumnya. Terus nanti seperti apa? Ibu, Bapak, ya Pak Gusti, Bu Wayan, Bu Chandra Dewi kan sudah menguasakan kuasa hukumnya. Ya mohon, rupanya ini ada apa aturan mainnya. Beliau mewakili nanti beracara di depan Yang Mulia, di depan APH, yang mendampingi Ibu dalam apa namanya pemeriksaan. Ini kita harus hormati hukum positif kita. Nah tentunya kalau kita cerita terkait dengan program pemerintah, ya hampir program pemerintah itu pro rakyat. Nah bila mana ada oknum-oknum gitu umpamanya bermasalah, ya silahkan nanti apa namanya dibawa ke pengadilan. Masalah sertifikat apa yang disampaikan Ibu di kantor BPN itu sekarang ini kan sudah semuanya itu online dan lain-lainnya ya. Bila mana ada nanti oknum-oknum yang masih seperti itu, akan kelihatan Ibu nanti di pengadilan. Nah Ibu Wayan, ya Pak Gusti, ya tentunya ini
aspirasi ini sudah berjalan, sudah dilaporkan lagi ke penegak hukum, tentunya dan ibu-ibu juga melakukan langkah mencari keadilan sudah benar, tidak melakukan demo, tidak mengarahkan massa. Inilah negara hukum. Nah, ini ada atmosfer baru lagi. KUHP kita sekarang sudah ditetapkan, dan ini juga mari kita berpikir yang positif dan jangan negatif. Namanya masalah, hidup itu pasti ada masalah. Kalau tidak ada masalah kan sudah di kuburan, Bu. Ya. Kalau tidak ada masalah ya sudah di kuburan, sudah diapain gitu. Tapi ada yang tertarik tadi Apa itu? kaitan dengan masalah yang disampaikan sama Bu Chandra ya. Dia atas nama sertifikat ya Bu ya, sertifikat untuk desa adat Gulingan, betul ya? Sekarang dia pegawai Dia Pegawai BPN. mengatasnamakan itu yang untuk dalam rangka di atas tanah sertifikat atas nama di atas tanah Pipil Ibu ya, tanah Pipil Ibu. Ada hal yang aneh di situ. Baik, seperti Ya. apa itu sebagai Ada hal kuasa yang aneh, hukumnya kan? itu apa itu? Coba dikemas turun aja. Bayangan kita di sini adalah dia adalah PNS. PNS. Nah, pegawai negeri sipil toh di BPN kan. Iya. Dia menandatangani jabatannya di dalam BPN itu apa pada waktu saat menandatangani? Dia ketua PTSL wilayah Gulingan. Desa Gulingan. Asalnya dia dari mana tuh? Kurang tahu asalnya. Kurang tahu ya. Dia yang membawa. Dia yang membawa. Jadi desa bukan atas Gulingan. nama yang seperti tadi disampaikan Bu Chandra ya, bukan ya? Dia hanya menandatangani sebagai pejabat BPN. Sama Oke. Gede Mahat. Oke, salah penerimaan. Baik, berarti administratif lah itu kan. Ya, administratif. Biar BPN ya. Pertanyaan lagi Bu ya. Selama ini Ibu tinggal, Bu Wayan, Pak Gusti, Bu Chandra tinggal di mana? Di Jalan Nangka. Saya dengar-dengar Ibu adalah seorang guru ya, Guru SD. dan Bapak Saya guru guru juga Ya. SMA 1 Denpasar. Terakhir Ibu mengabdi kepada negara ya, Mulai. ngajar di mana? Di SD 20 Dangin Turi. SD 20 Dangin Turi. Ya. Ibu sekarang di mana? Saya bekerja di Wira swasta? Swasta. swasta. Oh baik, artinya ibu ini knowledge-nya tinggi-tinggi. Ya tentunya wajarlah ibu mencari keadilan, dan itu adalah hak ibu. Mudah-mudahan terkabul apa yang menjadi aspirasi ibu dan hak ibu, dan ibu bisa kembali ke kampung ibu, tinggal di sana bersama keluarga. Itulah harapannya ibu dan bapak ya. Iya. Mohon Kira-kira. keadilan. Nah, apa yang menjadi harapan Ibu Wayan kepada negara? Coba disampaikan. Apa yang mesti harus? Coba dilihat kameranya di sana, apa itu? Jadi mau minta keadilan sesuai dengan hukum. Karena Sesuai kita hukum yang berlaku. sesuai dengan hukum, karena kita sudah mempunyai data-data, bukti-bukti yang lengkap. Baik. Ibu, apa yang Ibu mau sampaikan? Saya berharap negara bisa menegakkan hukum di negara ini ya, sesuai dengan perjuangan dari kakek saya ya kepada anaknya, karena saya pun berarti cucunya pejuang kan. Betul, baik, Saya pun baik. juga berjuang untuk bangsa ya. Ya. Jadi apapun yang menjadi hak orang tua saya, tolong dikembalikan. Kemudian bagi orang-orang yang tidak mentaati hukum, biar Negara yang menghukum. negara yang mengurusnya. Baik, ya. Pak Gusti, apa yang mau disampaikan kepada publik? Karena ini adalah dari jarakpos.com, Pak Gusti. Tentunya apa yang Pak Gusti sampaikan akan diketahui publik. Ya. Yang saya sampaikan, mudah-mudahan perkara saya ini cepat selesai. Baik. Dan tanah saya bisa kembali ke 90 are Ke kampung halaman saya. sebagai ahli waris Gusti Petoke. Baik. Kamu mengingat pipil itu petok D itu sudah ada lengkap dengan pembayaran pajaknya. Baik, baik. Jadi harapan kami sekali lagi supaya cepat selesai. Karena saya sudah tua, Baik. pikir sudah jauh. Baik, baik. Ya. Mohon pada Ya, Bapak betul. supaya bisa diselesaikan dengan Baik, baik. baik. Ya, keluar jalur dulu ya, putra bungsu pahlawan nasional kita, I Gusti Ngurah Rai, punya anak paling bungsu namanya I Gusti Ngurah Agung
Ali Dudo Iya. meninggal. Iya. Ya, kami ucapkan ikut berduka cita Berduka ya. cita. Semoga beliau diterima di sisi Sisi Tuhan Tuhan. Yang Maha Esa. Perjuangan beliau hingga keluarga dan bapak-bapak juga. Semoga diterima dan dikabulkan hak-haknya ya. Kira-kira demikian. Bila mana ada tutur saya, teman-teman dan kuasa hukum dan pencari keadilan salah, kami aturkan minta maaf yang sebesar-besar dan diakhiri dengan Agung Pramasanti. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kita semua, kita sehat dan mudah-mudahan keadilan didapatkan oleh ibu yang mencari keadilan. Selamat berjuang untuk yang mencari keadilan. Terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa di Jarak Podcast berikutnya.